Sehubungan dengan ketentuan di dalam kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian hanya sah jika dilakukan di depan pengadilan agama. Seseorang ustadz ya, yang terbiasa dengan pola fikih klasik, yang terbiasa berkiblat pada fikih klasik, yang menyatakan bahwa talak otomatis jatuh ketika suami telah menyatakan, baik di depan orang ataupun sendirian. Itu bertanya begini, bagaimana dengan hukum turunan talak? Gitu loh. Misalnya masa iddah dan seterusnya untuk nikah lagi dan seterusnya bagi perempuan itu ya. Maka setahu saya begini ya, apa yang di dalam kompilasi hukum Islam dengan apa yang ada di dalam fikih klasik itu sama-sama fatwa, sama-sama pendapat hukum yang asalnya sama, yakni Al-Quran dan hadis. Bedanya hanya cara membacanya, cara menafsirkannya. Hanya saja begini, ada kaidah yang berbunyi begini, hukmul hakim, ketentuan hakim itu ya rafa'ul khilaf, menghilangkan perbedaan pendapat. Karena apa yang ada di dalam kompilasi hukum Islam itu telah menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia, maka kedudukan jauh di atas ketentuan fikih. Ya harus dikatakan itu. Nah, maka kalau untuk menghitungnya kapan dimulai masa iddah? Ya masa iddah itu dihitung setelah keputusan hakim menyatakan sah talak. Meskipun jauh sebelumnya si lelaki telah mengatakan talak ribuan kali, itu nggak dianggap. Setahu saya, ibadah itu dua ya. Ada ibadah yang khusus antara kita dengan Tuhan, ada yang tidak hanya dengan Tuhan, tapi juga dengan manusia. Untuk yang khusus dengan Tuhan itu misalnya sholat, puasa. Di dalam yang khusus dengan Tuhan ini, kalau kita ikut pendapat yang macam-macam, tak kira nggak masalah ya ketika terjadi perbedaan pendapat. Misalnya nih ya, ada yang hari raya hari A, ada yang hari raya hari B, dan seterusnya. Itu nggak masalah banget lah. Tapi untuk sesuatu yang hubungannya tidak hanya dengan Tuhan, tapi dengan manusia, seperti dalam pernikahan ini, tentu teramat sangat bermasalah ketika terjadi perbedaan pendapat. Nanti suaminya ngomong berpatokan pada pendapat A, istrinya berpatokan B, kan ribet. Nah, untuk inilah KHI itu ada, untuk menyatukan pendapat agar tidak selegende. Maka buat saya ya, untuk para ustadz-ustadz, mbok yo legowo gitu ya. Untuk umum gitu, yang dibicarakan mestinya kompilasi hukum Islam ini yang dijadikan patokan. Karena apa? Karena ini lebih pasti, lebih mengikat, lebih enggak apa ya, enggak tarik-menarik kepentingan dan seterusnya. Tapi untuk yang sifatnya khusus monggo lah, enggak masalah. Saya kira seperti itu ya. Sekian. Terima kasih.